Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, saya Wafik Aziza dari Akuntansi semester 2, Lab Akuntansi Keuangan dengan nomor absen 23 NIM 242921036. Nah, di sini saya akan membahas kembali tentang materi ke-10 kelompok 10. Ada 3 soal. Yang pertama itu ada P1258, P1268, N6B, dan P127B. Nah, langsung aja ke P125B. Berikut ini adalah portofolio sekuritas jangka panjang dan perdagangan perusahaan Verbitsky Sky pada tanggal 31 Desember 2016. Nah, itu ada 700 lembar saham OAO 35.000 euro, 900 saham biasa di Ukraina OAO 42.000. Nah, 800 lembar saham preferen itu 22.400. Nah, pada tanggal 31 Desember total biaya portofolio sama dengan total nilai wajar perusahaan Verbitsky melakukan transaksi berikut terkait dengan sekuritas selama tahun 2017. Langsung aja ya. Jadi tanggal 7 Januari itu dia menjual 700 saham biasa pada harga 56 euro per saham. Nah, tanggal 10 membeli 300 saham biasa Panucci SPA dengan nilai nominal 70 euro pada harga 78,50 per saham. Nah, tanggal 26 dia menerima dividen tunai sebesar 1,15 euro per saham pada dividen biasa Ukraina. Nah, tanggal 2 Februari itu dia menerima dividen tunai sebesar 0,40 euro per saham pada saham preferen Zaba. Nah, tanggal 10-nya dia menjual seluruh 800 saham preferen Zaba pada harga 26 euro per saham. Nah, tanggal 1 Juli itu dia menerima dividen tunai sebesar 1,05 per saham pada saham biasa Ukraina. Nah, tanggal 1 September membeli tambahan 800 saham biasa Panucci SPA dengan nilai nominal 70 euro pada harga 75 per saham. Nah, 15 Desember dia menerima dividen tunai sebesar 1,50 euro per saham pada saham Panucci SPA pada tanggal 31 Desember 2017. Nilai wajar sekuritas adalah saham biasanya itu kan 48 per saham. Nah, saham biasanya itu ada 472 per saham. Nah, instruksinya itu pertama siapkan jurnal untuk mencatat transaksi. Langsung kita siapkan. Yang 7 Januari kan dia menjual 700 saham Sasha 56 per share, dimana berarti tinggal dikali 700 dikali 56 sama dengan 39.200. Nah, share di kredit itu share investment Sasha sebesar 35.000 harga perolehannya. Nah, gain on sale-nya itu 39 dikurang 35.000 sampai 4.200. Karena dia gain on sale, jadi itu dia di kredit. Nah, 10 Januarinya dia membeli 300 saham Panucci SPA 78,50 per share. Nah, di debitnya itu kan share investment Panucci SPA debitnya 23.550 itu dapat dari mana? Tinggal 300 dikali dengan 78,50 sama dengan 23.550. Karena dia membeli berarti dia mengeluarkan cash sebesar 23.550. Nah, tanggal 26 Januarinya dia terima dividen tunai dari saham Ukraina OAO sebesar 1,15 per share. Nah, dia berarti kan terima dividen, berarti dia mendapatkan duit hasil dari saham itu. Jadi dia mendapatkan cash sebesar 1.035. Nah, maksudnya itu ke dividen revenue karena dia mendapatkan uang ya dari saham itu gitu loh. Pendapatan dari saham itu. Jadi dividen revenue sebesar 1.035. 1.035 itu dari mana? Kan tadi yang sahamnya kan 900, jumlah sahamnya. Jumlah sahamnya itu 900 dikali dengan 1,15 per share yang di tanggal 26 Januari ini dari soalnya. Nah, tanggal 2 Februari itu dia terima dividen saham Zaba OAO 0,40 per share. Nah, di debitnya itu cash 320. Kenapa? Karena kan tadi yang Zaba itu kan dia punya sahamnya itu 800 kan. Nah, dari soal itu dia persiannya itu 0,40, tinggal dikalikan dulu 800 dikali 40 sama dengan 320 masuk ke cash. Nah, karena dia dapat pendapatan dari hasil dividen, dia masuk ke dividen revenue sebesar 320.
Nah, tanggal 10 Februari dia menjual seluruh saham 800 saham Zaba sebanyak 26% harganya. Nah, tinggal cashnya itu 28.800, dapat dari mana? Dari 800 yang dia punya tadi dikali dengan 26 yang dari soal dia sudah jual 26 dikali sama dengan 20.800. Nah, kan dia itu membeli tadi harganya 22.400 kan yang dari atas. Jadi dia masuknya ke kredit 22.000. Nah, kalau dia harga dia membeli lebih besar daripada di harga menjual, berarti maksudnya dia ke loss dong. Nah, loss itu ada di debit. Nah, tinggal 22.400 dikurang dengan 20.800 sama dengan 1.600 itu di debit. Loss on sale-nya sebesar 1.600. Nah, tanggal 1 Juli dia terima dividen dari saham Ukraina OAO sebesar 1,05%. Nah, cashnya, jadi kan dia terima dong, berarti kita dapat cash sebesar 945. Itu dapat dari mana? Nah, yang dari pertama saham Ukraina kan semua jumlah sahamnya itu ada 900 dikalikan dengan dari soal 1,05 sama dengan 945. Nah, karena kita dapat duit, yang dikreditnya apa? Yaitu penerimaan dividen dikredit sebesar 945. Nah, tanggal 1 Septembernya dia membeli tambahan 800 saham Vanuci SPA 75%, harganya itu 75. Nah, jadi kan karena kita membeli, berarti cash kita berkurang, cash di kredit. Nah, share investment kita bertambah. Nah, jadi 800 dikali dengan 75 sama dengan 60.000 euro. Tanggal 15 Desembernya dia terima dividen dari Vanuci SPA sebesar 1,50 per share. Nah, karena kita terima, berarti kita mendapatkan cash dan kita mendapatkan pendapatan dari hasil dividen itu. Berarti nama akunnya itu cash bersama dengan dividen revenue. Cash 17.650 dapat dari mana? Kan tadi Vanuci itu dia punya saham pertama 300. Nah, di tanggal berapa tuh? Ada tambahan lagi kan, tanggal 1 September itu ada tambahan 800, jadi 800 tambah dengan 300, jadi jumlah total Vanuci itu ada 1.100 saham. Nah, tinggal dikalikan dengan dari soal 1,50, jadi 1.650. Nah, yang B itu kita suruh posting ke akun investasi, gunakan akun T. Nah, pertama kan saldo awalnya itu dia 35.000 kan. Nah, ada penjualan 7 Januari 35.000, berarti habis dong. Jadi investment Sasha OAO itu dia habis. Nah, investment Ukraina itu saldonya kan 42.000. Nah, dia belum ada nih apa-apa, jadi tetap 42.000. Nah, investment Zaba OAO itu saldonya itu 22.400. Nah, di tanggal 10 Februari itu ternyata dia ada penjualan sebesar 22.400, di mana totalnya itu jadi 0. Nah, investment Vanuci SPA itu kan di pembelian 10 Januari itu ada 23.550. Nah, pembelian 1 September ada 60.000. Jadi ditambah semuanya 83.550. Nah, C itu siapkan jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2017 untuk melaporkan portofolio pada nilai wajar. Siapkan juga jurnal penutup yang diperlukan untuk akun investasi. Nah, diketahui kan Desember 31 2017 the fair value of the securities swap-nya itu Ukraina Ordinary Shares itu ada 48%. Nah, kalau Vanuci SPA Ordinary Shares itu ada 72%. Nah, nilai wajar per sahamnya itu yang pertama Ukraina itu jadi kan ada 43.000. Nah, Kosia itu ada 42.000. 48 dikali 900 selisihnya itu 1.200. Nah, ini laba kan. Nah, Vanuci SPA itu 79.200. Nah, dia belinya itu 83.500, dimana 72 dikali 1.100 sama dengan 4.350. Kamu lihat, dari dia belinya itu 83.550. Nah, dia cuma dapat 79.200 dan dimana dia mengalami kerugian karena harga dia beli itu lebih besar daripada harga dia menjualnya. Nah, tinggal 1.200 dikurangi dengan 4.350 sama dengan 3.150, berarti dia loss kan, karena yang 1.200 itu kan tadi dia keuntungan, jadi keuntungan dikurangi dengan kerugian, karena kerugian lebih besar jadi dia minus. Nah, jurnal penyesuaian itu didebitkan unrealized loss equity sebesar 3.150 dan fair value adjustment investment itu dikredit 3.150, dan ini metodenya itu non trading. Nah, jurnal penutupnya itu
dividen revenue-nya itu di debit 3.950. Nah, kreditnya summary 3.950. Nah, dapat dari mana? Jadi dari transaksi tanggal 26 Januari, 2 Februari, 1 Juli, dan 15 Desember. Di mana 1035 ditambah 320 ditambah 945 ditambah 1650 itu sama dengan 3.950. Nah, yang kedua itu gain on sale di debit sebesar 4.200. Nah, income summary-nya itu 4.200. Nah, itu ada di transaksi tanggal 7 Januari. Nah, yang terakhir itu ada ikan summary sebesar 1.600 dan loss on sale itu 1.600 itu ada di transaksi tanggal 10 Februari. Oke, soal kedua itu ada P10 2B 6B. Nah, di data berikut disajikan dalam urutan abjad diambil dari catatan Radiance Enterprises AG, di mana hutang usahanya itu dia 375.000 euro. Piutang usahanya itu 135.000, akumulasi penyusutan bangunan 270.000, akumulasi penyusutan perawatan itu 80.000, penyusutan piutang ragu-ragu itu 10.000, obligasi yang harus dibayar 10% jatuh tempo 2027 itu 570.000, bangunan 1.350.000, uang tunai itu 210.000, hutang dividen itu 75.000, peralatan itu 415.000, nilai ini goodwill itu ada di 300.000, tanpa pajak penghasilan 180.000, inventaris 255.000, investasi pada saham Bonita AG pemilikan 30% dengan ekuitas itu 900.000, tanah itu ada 780.000, catatan hutang jatuh tempo 2018 itu ada 110.000, catatan hutang asuransi prabayar itu 110.000, laba ditahan itu 25.000, laba modal saham biasa 5 saham di otoritas 440.000, saham di target itu 2.200.000, bagikan premium biasa investasi jangka pendek pada nilai wajar dan biaya itu sebesar 280.000. Nah, instruksinya itu kita cuma disuruh siapkan laporan keuangan terklasifikasi pada tanggal 31 Desember. Nah, langsung aja kita urutin. Yang pertama kan ada current asset. Current asset itu ada apa aja? Yang pertama ada cash sebesar 210.000, short term investment atau at fair value and cost itu 280.000, account receivable itu ada 135.000, all for the full debt accounts itu ada 10.000, inventory 255.000, prepaid insurance itu 25.000. Nah, ditambah semuanya jadi 895.000. Nah, fixed assetnya itu yang ada land sebesar 780.000, building 1.350.000, accumulated depreciation building itu 270.000, equipment 415.000, accumulated depreciation equipment itu 80.000, investment in Bonita AG shares 30%, ownership at equity ada 900.000, goodwill 300.000. Nah, total fixed itu 3.395.000. Nah, 895 ini ditambah dengan 3 juta ini jadi 4.290.000. Nah, ini untuk total aset. Nah, liabilitiesnya itu ada short term liabilities itu ada accounts payable sebesar 375.000, net payable itu 110.000, income tax payable itu 180.000, dividends payable itu 75.000 ditambah jadi short term liabilities itu ada 740.000. Nah, long termnya itu ada di bonds payable sebesar 570 masukin. Nah, 570 ditambah 740 jadi 1.310.000. Nah, equity-nya itu ada di share capital ordinary itu sebesar 2.200.000, share premium itu ada 300.000 dan return net earning itu 480.000 ditambah jadi 2.980. Nah, hasil dari total liabilities ini tambah equity jadi total liabilities and equity 4.290.000. Nah, di mana total aset dengan total liabilities equity itu harus balance. Kalau total aset segitu, nah total liabilities equity itu harus segitu. Ini udah balance ya, benar 4.290.000. Oke, soal P12 3B. Nah, P12 7B itu ada Patel Company Ltd membeli semua saham biasa yang beredar
dari Zinc Company Ltd pada tanggal 31 Desember 2017, tepat sebelum pembelian. Ringkasan laporan keuangan kedua perusahaan adalah sebagai berikut. Nah, ada pabrik dan pelatahan besi, itu perusahaan partner itu kan tanya 1.882.000. Nah, perusahaan Zinc ini itu ada 351.000. Hasil tandanya ada 1.478.000, sedangkan Zinc Company itu ada 379.000. Nah, ditambah sama dengan yang ini 3.360.000, yang ini 730.000. Nah, modal biasanya itu yang pertama itu ada 1.947.000. Nah, Zinc Company itu 360.000, return earning itu ada 543.000, persentasenya itu 280.000, current liabilities-nya itu ada 870.000. Nah, perusahaan Cina itu ada 90.000 di jumlah semuanya. Patok company itu ada 3.360.000, sedangkan perusahaan Cina itu ada 730.000. Nah, di mana tuh Patel menggunakan aset lasa sebesar 700.000 untuk mengakuisisi saham Zinc. Kelebihan harga pembelian ini atas nilai buku aset besi Patel ditetapkan sebesar 25.000 euro yang dapat didistribusikan ke pabrik dan pelatahan Zinc dan sisanya ke goodwill. Nah, untuk instruksinya langsung aja. Yang A, siapkan entry untuk akuisisi saham Zinc Company oleh Patel Company. Yang pertama, tentukan jumlah pembelian dan alokasi harga pembelian. Harga pembelian dibayar dengan aset lasa kan sebesar 700.000. Nah, nilai bukunya itu company itu sama dengan 730. Nah, aset sama dengan plan dan equipment ditambah current aset. Aset sama dengan 351.000 ditambah 379.000 sama dengan 730.000. Itu di sini 730.000. Nah, current liabilities itu 90. Nah, equity-nya itu 640. Dapat dari mana 640? Equity sama dengan aset dikurang liabilities. Equity sama dengan 730.000 dikurang dengan 90.000 sama dengan 640.000. Nah, selisih antara harga pembelian dan nilai buku sama dengan 60.000. Harga pembelian kan tadinya 700.000 dikurang dengan nilai buku itu 640.000 sama dengan 60.000. Nah, alokasi selisih itu peningkatan nilai plan dan equipment itu sebesar 25.000. Goodwill atau sisanya itu 35.000. Nah, 35.000 dari mana? Nah, goodwill itu selisih antara harga pembelian dan nilai buku dikurang peningkatan nilai plan dan equipment, di mana 60.000 dikurang 25.000 sama dengan 35.000. Nah, jurnal akuisisinya itu 31 Desember 2017. Nama akunnya itu di debit ada share capital ordinary sebesar 360.000, return earnings-nya itu 280.000, plan asetnya 25.000, goodwill-nya itu 35.000. Nah, di kredit itu ada investment in Zinc Company itu sebesar 700.000. Nah, yang B itu suruh siapkan lembar kerja konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2017. Nah, yang pertama ada plan equipment net sebesar 1 juta, Patel Company ada 1.482.000, Zinc Company-nya itu ada 351.000, elimination-nya ada 25.000, consolidated datanya itu 2.258.000 itu ditambah semua ini. Nah, investment insight-nya itu Patel Company nggak ada, Zinc Company langsung elimination. Nah, konsolidasi dia nggak termasuk di konsolidasi karena aset itu 1.470.000, Zinc Company-nya itu 379.000, elimination-nya 700.000. Nah, konsolidasinya itu 1.157.000. Goodwill Patelnya tidak ada, Zinc-nya nggak ada. Nah, langsung elimination-nya itu 35.000. Nah, konsolidatanya itu 35.000. Nah, total ini tambah ini sama 3.360.000, 351.000 tambah 379 sama dengan 730.000. Elimination yang enggak dihitung, konsolidasi datanya itu 2.500.000, ini ditambah ini tambah ini sama dengan 3.450.000. Lanjut, equity dan liabilities itu ada share capital ordinary-nya itu ada 1.947.000 sama 360.000, elimination-nya 360.000 ditambah sama 1.947.000. Nah, return nya ada 543.000, 280.000 sama 280.000 ditambah sama dengan 543.000. Kalau return earning yang dimasukkan hanya yang ini saja. Kalau liabilities 870 sama 90.000 ditambah jadi 960. Nah, ini ditambah ini tambah ini tambah ini enggak usah. Ini satu ditambah ini jadi 3.450. Nah, yang terakhir itu ada siapkan laporan keuangan konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2017. Nah, asetnya itu ada non-current aset, ada plan dan equipment adjusted
2.258.000. Nah, gotulnya kan 35.000. Total non karetnya itu tinggal ditambah 2.293.000. Nah, current asetnya itu jadi 1.157.000. Total asetnya 3.450.000. Nah, liability-nya ada current liability kan tadi ada 960.000. Nah, equity-nya ratio capital ordinary itu 1.947.000. Retained earning-nya itu ada 543.000. Nah, total equity-nya itu ada jadi ditambah 2.490.000. Nah, 960 tambah 2.490 sama dengan 3.450.000. Nah, apakah ini benar? Lihat dari pokoknya kalau untuk apa sih ini? Statement laporan transaksi keuangan itu aset harus sama dengan total liabilities dan equities. Ini sama kan 3.450.000 total aset, total liabilities 3.450.000 balance. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika bacaan judul kecepatan, menjelaskan kecepatan. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.